Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, Program Studi Manajemen, Kelas Manajemen 19A, Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Di dalam perekonomian atau di dalam industri keuangan Indonesia, uang diperlukan untuk memutar perekonomian Indonesia agar perekonomian Indonesia terus tumbuh. Uang ini diperoleh dari dua sumber, yaitu pasar modal dan juga pasar keuangan. Secara harfiah, pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Akan tetapi, dalam konteks modern saat ini, pasar adalah mekanisme transaksi atau tempat terjadinya transaksi. Industri keuangan ini memiliki dua pasar, yaitu pasar modal dan juga pasar keuangan. Pasar keuangan adalah pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka pendek. Kemudian, pasar modal yaitu pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka panjang. Pasar keuangan meliputi produk-produk perbankan dan orang-orang atau individu dan juga pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyimpan uang mereka di bank. Dan bank harus menyalurkan dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk produk untuk konsumsi ataupun pinjaman, modal kerja, dan juga investasi. Sedangkan pasar modal meliputi investor yang ingin menanamkan dananya dalam produk-produk keuangan atau produk-produk pasar modal yang sifatnya berjangka panjang. Misalnya saham, obligasi, reksadana, derivati efek, dan juga sukuk. Di dalam pasar modal ini terbagi menjadi dua kategori pasar, yaitu pasar perdana dan juga pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang terjadi pada saat suatu perusahaan pertama kali menawarkan produk pasar modalnya, apakah itu saham maupun obligasi. Di dalam proses penawarannya, investor biasanya langsung melakukan pembelian kepada perusahaan tersebut. Sedangkan dalam pasar sekunder, yang bertemu adalah antara pihak-pihak investor yang sudah memperoleh atau memiliki produk pasar modal, apakah itu saham, obligasi, dan juga lainnya. Namun mereka membutuhkan uang dan ingin menjual produk untuk memperoleh uang. Mereka ini dipertemukan dalam pasar modal yang di dalam hal ini adalah bursa efek. Pasar modal ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangan. Secara fungsi ekonomi, pasar modal ini menyediakan pendanaan dari investor yang memiliki kelebihan dana kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana. Dana ini digunakan untuk proses pengembangan perusahaannya, baik itu ekspansi pabrik, mengakuisisi, ataupun investasi lainnya. Dalam hal ini, investor yang memiliki kelebihan dana memberikan dananya kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana. Dan sebagai gantinya, perusahaan menyediakan produk pasar modal, baik itu saham maupun surat utang. Secara fungsi keuangan, pasar modal ini memberikan imbalan bagi hasil bagi para investornya. Tentunya bagi hasil ini tergantung dari pasar modal yang dimiliki. Apabila itu saham, maka imbalannya adalah berupa dividen ataupun capital gain. Sedangkan jika obligasi, imbal hasilnya berupa bunga obligasi. Manfaat dari pasar modal adalah yang pertama, penyebaran kepemilikan perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan bisa menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat luas, sehingga seluruh masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun orang asing, sehingga menjadikan mereka menjadi bagian dari perusahaan tersebut, yaitu sebagai pemilik. Keterbukaan dan profesionalisme. Dalam hal ini mendorong profesionalisme dan juga keterbukaan karena penawaran umum saham dan obligasi itu diatur oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga perusahaan harus mengedepankan keterbukaan, tentunya dalam hal perusahaan menawarkan produk pasar modalnya kepada masyarakat dan juga mengelola perusahaannya secara profesional dan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate government. Selain itu, pasar modal juga menciptakan lapangan kerja seperti yang sudah kita kenal atau yang kita ketahui adalah menjadi seorang broker atau pialang, ataupun menjadi analis saham dan juga menjadi pengamat pasar modal ataupun lainnya. Dan itu tadi manfaat pasar modal bagi masyarakat. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang pasar modal, Bursa Efek adalah pihak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan juga penawaran beli atas efek-efek lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia adalah satu-satunya brand efek Indonesia dan didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek secara teratur, wajar, dan juga efisien. Produk pasar modal Indonesia. Produk pasar modal Indonesia atau disebut dengan efek dan sifatnya jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek diantaranya bersifat ekuitas atau yang lebih kita kenal adalah saham. Kemudian, efek yang bersifat utang atau efek pendapatan tetap. Efek ini yang paling kita kenal adalah obligasi. Obligasi merupakan efek yang memberikan imbal hasil berupa bunga dan memiliki masa jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, investor akan mendapatkan kembali modal yang ditanamkan dalam obligasi tersebut. Kemudian efek lain adalah efek pendapatan tetap yang berdasarkan prinsip syariah atau terkenal dengan sebutan sukuk. Sukuk merupakan efek berbasis penyertaan dalam pengelolaan aset yang memberikan hasil investasi tergantung dari jenis akadnya dan periodenya. Kemudian efek derivatif. Efek derivatif merupakan efek yang menggunakan aset finansial lainnya atau underlying yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Kemudian reksadana. Reksadana adalah kontrak investasi kolektif antara perusahaan pengelola reksadana dengan para investornya. Dan reksadana ini merupakan salah satu investasi yang populer bagi para investor pemula. Karena para investor pemula membutuhkan keahlian para pengelola investasi yang profesional yang biasanya berupa perusahaan-perusahaan pengelola investasi, yaitu perusahaan-perusahaan reksadana. Ada reksadana saham dan juga reksadana pendapatan tetap. Reksadana saham karena mayoritas investasinya adalah saham. Kemudian reksadana pendapatan tetap yaitu yang mayoritas portofolionya adalah berupa surat utang. Selain itu juga ada reksadana yang sifatnya efek-efek jangka pendek atau reksadana pasar uang. Salah satu bentuk reksadana adalah reksadana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau populer disebut dengan Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund ini dasarnya adalah reksadana, namun unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan investor dapat membeli dan menjual Exchange Traded Funds kapanpun tentunya selama hari kerja bursa. Tentunya keuntungan dari Exchange Traded Funds ini tergantung dari kemampuan investor dalam memutuskan kapan dia harus membeli dan kapan dia harus menjual. Nah, itu tadi tentang pasar modal. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.